Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandi Suseno. NIM saya 2007-2018 dengan prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir setengah semester dengan membuat suatu laporan data pendaftaran berdasarkan prodi waktu tertentu, yaitu dengan kita membuat suatu suatu database. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Pertama, kita akan membuka suatu aplikasi database, yaitu PG admin. Setelah itu kita akan membuat suatu database. Kita klik create database. Nama databasenya yaitu database DB barang. DB barang, kita save, akan tampil database DB barang. Setelah itu kita akan membuat tabel master dengan berisi tabel barang. Kita SCHIMS, kita klik kanan tabel, create tabel barang. Setelah kita membuat tabel barang, kita akan membuat suatu file, yaitu ID barang. Kita tekan create ID barang, tipe varchar dengan ini, dengan length 10. Kita primary key, kita create, yaitu nama barang, varchar 30, harga. Setelah itu kita buat harga beli, varchar 40, harga jual, kita klik harga jual, varchar 15, kita klik satuan varchar dengan tipe varchar dengan length 15, kita create to stock integer. Setelah kita membuat tabel dengan page, dengan kolom ID barang, nama barang, setelah itu kita save. Oke, akan tampil di sini tabel barang. Kita akan mengisinya dengan klik kanan, insert script. Di sini kita akan mengisi
tabel barang. Di sini kita berisi dengan ID A001 dengan barang MPX dengan harga belinya 25.000, harga jualnya 30.000, satuannya botol dengan stok 5. Setelah itu kita apply. Kita akan melihat isi tabel barang dengan klik kanan view all row. Nah, di sini sudah tertera dengan isi tabel dengan ID, nama barang, harga beli, harga jual, satuan dan stok. Setelah itu kita akan membuat tabel jasa. Create tabel jasa. Kita akan membuat kolom nama jasa dengan ID jasa bar chart 10 dengan length 10, ID primary key. Setelah itu nama jasa bar chart dengan length 45, setelah itu tarif integer. Setelah itu kita save. Setelah itu tabel jasa kita akan mengisi dengan klik kanan script, insert script dengan ID jasa. Dengan ID jasa N001 dengan nama jasa paket servis ringan dengan tarif 20.000. Setelah itu kita apply. Kita buka isi tabel dengan klik kanan di tabel jasa row. Nah, di sini sudah masuk
dengan ID jasa, nama jasa, dan tarifnya 20.000. Setelah itu kita membuat tabel master, yaitu tabel mekanik. Kita akan membuat tabel mekanik. Kita membuat kolom tabel mekanik dengan ID mekanik, parts chart dengan length 10 dengan ID primary key, dan klik. Kita create lagi nama mekanik, part chart, chart 35, kita create lagi alamat part chart 35, lengthnya kita create nomor handphone, nomor HP, part chart dengan length 15. Setelah itu kita save. Tabel mekanik sudah ada. Kita akan melihat isi dari tabel. Kita akan mengisi tabel mekanik dengan ID mekanik B001, alamat Jalan Mawar, dengan nama mekanik, nama mekanik Andi, dengan beralamat di Jalan Mawar, dengan nomor handphone 08 22 23 45 67 89. Setelah itu kita play. Kita akan melihat isi dari tabel mekanik, view all row. Oke, di sini isi tabel sudah terisi. Setelah itu kita akan membuat tabel master, yaitu tabel user. Create tabel, buat tabel user. Kita akan membuat kolom dengan berisi ID user, nama user, password, dan level. ID user, part chart 35, primary key dengan ID primary key. Setelah itu kita create dengan nama user, part chart 50, lengthnya. Setelah itu kita create password
dengan tipe varchar 50. Ini ID, sorry 10. Di sini 35 dengan password lengthnya 50. Dengan level kita create kolom, nama kolom level create 15. Setelah itu kita save. Tabel user sudah ada. Itu kita akan mengisi tabel user dengan script. Kita klik kanan, script insert. Di sini ID usernya C C001. Sorry. Di sini itu C001. Setelah itu kita membuat nama user dengan nama user Wendy. Itu kita buat passwordnya 13. Itu kita buat levelnya admin. Oke, di sini kita apply. Kita akan melihat isi tabel user, view arrow. Oke, di sini sudah terisi. Setelah itu kita create tabel lagi. Kita akan membuat tabel pendaftaran. Create tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran. Dan kita create kolom, kita create dengan nomor pendaftaran. Varchar dengan length 15. ID primary key. Itu kita create, membuat tanggal tipe date. Kita create, kita nomor polisi, itu varchar 15. Kita create nama pelanggan
nama pelanggan, varchar 5 lengnya 15, dengan setelah itu kita create lagi kolom, kita akan membuat keluhan dengan tipe varchar dengan length 200. Kita create lagi kolom, kita akan membuat kolom status varchar dengan length 25. Setelah itu kita save. Ini link tabel pendaftaran sudah ada, kita akan mengisi. Kita klik kanan, script, insert script. Di sini kita akan mengisi dengan ID di 001 dengan tanggal 11 tanggal 11 dengan nomor polisi BM 123 34 BC. Di sini dengan nama pelanggan Ucok dengan keluhan ganti oli, terus status dalam proses dalam proses pengerjaan. Oke, di sini kita akan play. Setelah itu kita akan melihat isi tabelnya dengan klik kanan, view all row. Di sini sudah tampil. Oke, setelah itu kita akan membuat tabel transaksi, yaitu tabel service. Kita klik kanan, create tabel T service. Kolom kita create yaitu nomor faktur, nomor faktur, varchar 10 dengan nomor faktur primary key. Kita create lagi tanggal, date, kita create dengan jumlah item, itu jumlah item integer, integer
integer, kita create biaya jasa, biaya jasa, biaya jasa integer, kita create lagi biaya barang, biaya barang, biaya barang integer, lalu kita create lagi diskon integer, diskon kita buat ID mekanik itu varchar 10, kita create user ID user varchar 10 dengan nomor polisi, kita create nomor polisi varchar 15 lengthnya. Oke, setelah itu kita save, tabel kita akan mengisi tabel service, kita klik kanan lalu spread, lalu create script. Oke, sorry, kita akan insert script. Nah, oke. Setelah itu kita akan mengisi dengan nomor faktur yaitu di 001 dengan tanggal 20 11 tanggal 11 dengan biaya dengan biaya jasanya 20.000. Setelah itu biaya barang, biaya barangnya itu 30.000. Setelah itu diskonnya 0, ID mekaniknya B001, kita lihat nomor faktur, tanggal, jumlah item, ini jumlah itemnya 1. Sini ya jasanya 20.000,
ya barangnya ini 30.000, diskonnya 1, ID mekanik itu B001 dengan ID user C001, BM polisinya BM, nama polisinya BM 1234 BC. Oke, setelah itu kita apply. Kita akan melihat isi tabel. Klik kanan all row. Oke, di sini semua sudah tertera dengan ID, dengan nomor pacarnya, dengan nomor fakturnya. Setelah itu kita akan create tabel lagi, yaitu kita akan membuat tabel detail service. Oke, kita akan membuat tabel detail service, kita membuat kolom, kita create kolom dengan pertama ID service, ID detail service, ID detail service, dengan tipe varchar lengthnya 10, dengan ID primary key. Kita create lagi, itu kita buat buat nomor faktur, dengan varchar 10. Kita create lagi ID barang varchar 20. Kita create lagi harga jual integer, kita create lagi kolom, kita buat jumlah jual, jumlah jual itu integer. Setelah itu kita save. Ini dia sudah ada tabel detail service. Setelah itu kita membuat tabel lagi dengan tabel transaksi, yaitu tabel detail jasa. Kita create kolom, kita tambah kolom, kita buat nama kolom ID detail jasa, ID detail jasa, dengan format primary
key 10 dengan ID primary key. Setelah itu kita tambah kolom lagi, kita buat nama kolomnya nomor faktur, kita buat varchar 10, kita create lagi, kita buat kolom tarif dengan tipe integer. Kita tambah kolom lagi, kita buat nama kolom harga dengan tipe integer. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah itu kita cek lagi. Oh, sorry, ini nama tabelnya bukan di database barang, itu tabel bengkel. Database bengkel itu kita akan mengubahnya dengan properties. Di sini tabel bengkel. Oke, kita save. Oke, tadi terjadi error. Coba ini kita close. Masih banyak tab yang terbuka. Oke, kita coba. Kita akan mengubahnya. Kita klik kanan, properties. Di sini bengkel. DB bengkel. Kita save. Oke, udah terubah. Oke, baiklah, kita akan merelasikan tabel pendaftaran ini ya, seperti yang ada di tugas. Caranya kita di database bengkel ini, kita klik kanan, pilih query tool. Setelah itu, oke, caranya kita akan buka di tabel pendaftaran ini, kita akan memodifikasi dengan cara kita tambahkan file ID user untuk memanggil nama petugas seperti dengan ini caranya. Baiklah, kita akan kembali ke aplikasi PG Admin. Oke, setelah itu kita membuka tabel pendaftaran. Kita klik kanan, properties, kita klik kolom, kita tambah kolom, kita isi ID user, tipe varchar dengan length 10 dengan nama user. Lalu kita save dulu terlebih dahulu.
Oke, kita akan update tabel pendaftaran. Kita klik kanan tabel pendaftaran, script, update script. Di sini kita isi ID user itu C001 di pendaftaran, sorry di 001 setelah itu kita isi tanggal 20/11 dengan nomor polisi BM 1234 BC dengan nama pelanggan Ucok dengan keluhan ganti oli status dalam proses pengerjaan. Setelah itu ID user C001. Oke, sorry, ini kita hapus tanda tanyanya. Ini kita ganti nomor pendaftaran sama dengan D001. Oke, setelah itu kita apply. Sukses, kita close. Kita buka DB bengkel. Kita buka properties. Kita close. Kita buka query tool. Oke, di sini kita cek tabel user. Kita close dulu. Klik kanan tabel user, properties. Kita save. Oke. Setelah itu kita buka DB bengkel query tool. Oke, kita akan mengedit tabel pendaftaran. Klik kanan properties, script, update properties, kolom. Di sini kita tambah kolom, jenis kendaraan, tipenya tipe varchar, lengthnya 20. Kita save. Kita klik tabel pendaftaran, script, update script.
Di sini nomor pendaftaran kita isi D001, tahunnya 2020, tanggal bulan 11. Setelah itu nomor polisi BM1 1234 BC. Setelah itu nomor pelanggannya Ucok. Keluhannya ganti oli. Setelah itu statusnya dalam proses pengerjaan. ID usernya C001. Jenis kendaraannya 123. Jenis kendaraannya motor. Setelah itu ini kita ubah ID, nomor pendaftaran sama dengan D001. Kita apply. Oke, kita close. Oke, kita kembali ke DB Bengkel. Klik kanan query tool. Oke, setelah itu kita akan membuat coding select nomor pendaftaran, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan, nama user, from tabel pendaftaran, join to user, nomor, on tabel pendaftaran, ID user sama dengan tabel user dot ID user. Kita apply. Oke, tabel akan tampil di nomor pendaftaran, nama pelanggan, dan nomor polisi sudah terisi tabelnya dengan sesuai dengan laporan data pendaftaran berdasarkan prode waktu tertentu. Oke, kita akan membuat view tabel pendaftaran. Caranya dengan create view pendaftaran, as select. Kita apply. Ada yang error ya, sorry, ada yang error. Kita akan perbaiki dengan mengganti view as select. Oke, kita apply. Oke, query sukses. Kita buka SC scheme, view, refresh. Kita buka view daftar. Kita close dulu. View edit all row, kita akan menampilkan tabel
Oke, tabel sudah tampil sesuai dengan laporan data pendaftaran berdasarkan periode waktu tertentu. Oke, setelah itu kita akan membuat tabel faktur servis kendaraan. Kita akan membuat relasi faktur servis kendaraan. Caranya kita buka DB bengkel, query tool, taktik script, select, nomor faktur, tanggal, nomor polisi, nama pelanggan, Oke, sebelumnya kita akan memodifikasi tabel service. Buku properties, kita akan kolom. Oke. Kita create kolom. Kita buat ID jasa dengan pivot chart dengan length 29. Kita create kolom lagi, kita buat kolom dengan ID mekanik dengan tipe part chart dengan length nya 15. Kita create lagi subtotal Oke, kita buat ID mekanik ini. Oke, ini kita buat sub total tipenya integer tambah kolom. Kita buat kolom total bayar dengan tipe integer bayar tipe integer. Kita create lagi, kita buat kolom kembali integer, kita save. Oke, kita buka script, kita update script. Di sini kita akan mengisi dengan nomor faktur Z001, tanggalnya 2020 11, jumlah item 1 20.000, 30.000, 30.000,
Oke, diskonnya 0, ID-nya D001, C001 dengan BM 1234 BC dengan ID jasanya itu N001 ini 50.000. Total bayarnya 50.000. Bayarnya 50.000 dengan kembalian 0. Oke, di sini kita rubah nomor faktur sama dengan Z001. Kita apply, query success, kita close. Sini kita buat ID tabel jasa, ID jasa, dan tabel jasa, nama jasa. Sini kita buat jasa tarif. Tabel barang .id barang, tabel barang nama barang, tabel barang, harga jual. Ini tabel service jumlah item. Oke, di sini kita tambah tabel user. Sorry. Tabel service, masuk total, tabel service total bayar. Oke. Kembali tabel user nama user, tabel mekanik, dan nama mekanik. Sini nama mekanik.
enter, dan from tabel service, enter, join tabel jasa on tabel service dot id jasa sama dengan tabel jasa dot join tabel barang on tabel service dot id barang sama dengan tabel barang. Join tabel barang dari satu tabel pusat service id user sama dengan tabel user dot id users, enter, join tabel mekanik on tabel service id mekanik sama dengan tabel mekanik id mekanik. Di sini kita buat create view fm faktor service kendaraan select. Oke, kita apply. Terjadi error kolom sorry, ada kesalahan, kita perbaiki. Oke, kolom service kita buat query itu update kita buat properties kolom, kita tambah di sini id barang oke, dan dengan 15 kita save, kita buka tabel service, kita update script di 001 2020 bulan 11 tanggal 11 BM, itemnya sangat oke, dan biaya jasa 20.000, biaya barang itu 30.000. Di sini diskon 0%, id mekanik B001 dan id usernya itu C001, nomor polisi BM 1234 DC. Oke, ID jasa
total 50, total bayarnya 50, bayarnya 50, kembaliannya 0. Oke, ID barang itu barang A001. Oke, kita apply. Sini ada yang error, kita perbaiki dengan nomor faktur sama dengan D001. Oke, query sukses. Kita kembali di sini, kita coba query sukses. Oke, kita masuk ke view, kita refresh, kita buka tabelnya. Oke, di sini tabelnya sudah terisi. Di situ adalah tabel faktur servis kendaraan. Oke, di sini sudah tampil sesuai dengan faktur servis kendaraan bengkel Fajar Jaya. Oke, jadi sekian dari saya. Ya. Jika ada perkataan saya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.